Silakan minum. Untuk kesehatanmu. Terima kasih. Abram, aku perlu bicara denganmu. Duduklah. Aku selalu senang untuk mendengarkanmu. Aku merasa sedih, Abram. Aku mendambakan hidup yang memenuhi keinginanku. Sarai, berharaplah yang terbaik. Dari manakah datangnya yang terbaik itu? Allah berjanji kepadamu. Tidak sepatah kata pun kudengar firman-Nya. Dia sama sekali tak berfirman kepadaku. Engkau adalah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Cukup Allah berfirman kepada satu di antara kita. Tidak. Aku ingin mendengarnya dengan telingaku sendiri. Hajar selalu bertanya kepadaku, siapakah Allahmu itu? Lalu apa jawabmu kepadanya? Aku katakan seperti yang kau ucapkan. Ia selalu mengikuti kemanapun engkau pergi, selalu ingin tahu urusan orang. Dia menghancurkan semua patung berhala miliknya. Iya, tetapi kulihat malam itu dia menyiapkan sebuah mazbah, lalu meletakkan patung berhala miliknya itu. Itu adalah patung Dewi Kesuburan Mesir. Dan dia berdoa kepadanya untuk kita. Dia ingin kita memiliki anak. Tetapi mengapa ia begitu perhatian sekali dalam hal ini? Karena ia tahu kesempatanku untuk mengandung sangat kecil. Aku putus asa, Abram. Sangat putus asa. Aku yakin Allah akan mengubah rasa putus asamu menjadi harapan. Kapan? Dan bagaimana? Kita tidak tahu bagaimana rencana Allah, Sarai. Jika Allah menjanjikan kita keturunan yang banyak, apa tidak sebaiknya kita menolong Allah? Allah itu Maha Kuasa. Kita harus percaya. Allah akan mewujudkan apa yang telah difirmankannya. Ya Allahku, apa yang akan Engkau berikan kepadaku? Engkau tahu aku tidak mempunyai anak. Eliasar dari Damaskus akan mewarisi rumahku. Ya Allahku, Engkau tidak menganugerahi aku anak. Satu-satunya hanya Eliasar ahli warisku. Ya Allah. Dan hal itu dinyatakan kepada Ibrahim dengan suara yang mengatakan, bukan orang itu yang akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu lah yang akan menjadi ahli warismu. Bersiaplah dan dengarkan. Menengadahlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, demikianlah banyaknya keturunanmu kelak. Lalu Abram menaruh iman kepada Allah. Ya Allah, aku beriman kepadamu. Allah berfirman pula kepadanya, Akulah Allah yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Ya Allah, bagaimana aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Ambillah bagiku seekor sapi betina, seekor kambing betina, dan seekor domba jantan, masing-masing berumur 3 tahun, juga seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Kemana Abram pergi? Allah berfirman kepadanya untuk berbuat sesuatu. Tepatnya apa? Allah mengikat perjanjian dengan Abram. Dia akan mengikat perjanjian dengan Allah. Abram menjelaskan tentang bagaimana ikatan perjanjian dengan Allah itu. Perjanjian dengan Allah. Pemikiran yang aneh. Allah tidak berfirman kepadaku, sehingga aku tidak mengenal tentang Allah selain apa yang Abram pernah ceritakan. Aku ingin sekali melihat seperti apa Abram mengikat perjanjian dengan Allah. Jangan, pergilah dengan anak dan bawakan aku air dari sumur, karena aku mau mandi. Baiklah, tetapi setelah itu, bersediakah engkau izinkan aku melihat apa yang dilakukan oleh Abram? Bawakan aku air dulu, lalu lihat nanti.
Apa pendapatmu tentang Tuan Abram? Abram adalah tuanku, ayahku, saudaraku, dan kakekku. Aku dan suamiku akan tetap mengikutinya kemanapun dan sampai kapanpun. Engkau begitu mengaguminya. Ya, Pendapatmu tentang Sarai? aku adalah hambanya dan pengawalnya sebelum engkau datang ke sini menggantikan kedudukanku. Tidak menginginkan sesuatu? Tentu saja tidak. Betapa aku mengasihi dan mempedulikannya. Aku juga mempedulikannya. Ketika aku sedang mengandung, dia tahu betapa susahnya. Dan ia juga ingin mengandung sama seperti aku. Sebagai seorang wanita, dia sangat mendambakan seorang anak. Tetapi dia belum juga mengandung. Ini anak. Apa yang kau lakukan di sini? Ingin menyaksikan bagaimana Allah berkomunikasi dengan Tuan Abram. Apa kau lihat sesuatu? Tidak, aku mengikuti dia sepanjang pagi dan sesuatu yang datang ke ritual itu hanya burung pemangsa. Malangnya Abram. Aku tak tega melihatnya. Aku dapat bayangkan betapa kecewanya dia ketika merasakan Allahnya yang Maha Kuasa itu sama sekali tidak mendengarnya. Aku ingin lihat apa yang akan terjadi nanti. Sebaiknya engkau pergi sekarang. Meskipun sudah terlambat, ada pekerjaan yang harus kau kerjakan. Selama ini aku makan dari tangan Abram. Aku ingin melihat apa yang terjadi pada tangan itu. Kau tahu tangan yang memberi makan itu juga bisa memukul. Jangan sampai aku minta Abram untuk memukulmu, karena kau menolak perintahku sesuai tugasmu sebagai budak. Aku tidak percaya pada perkataanmu. Abram tidak akan mengangkat tangannya memukul aku. Kita lihat saja. Jangan paksa aku pergi denganmu. Aku ingin sekali melihat apa yang terjadi selanjutnya pada Abram. Aku pergi. Pergi sana burung jahat, pergi. Jangan sentuh kurban yang kutujukan bagi Allah. Pergilah makan di tempat lain. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan bila burungmu makan kurban milikmu? Aku hanyalah manusia. Aku harus melakukan seperti yang engkau perintahkan dan engkau tidak datang. Di manakah engkau? Kurban bakaranmu mulai tercium. Aku hanyalah manusia dengan berbagai keterbatasan, apalagi yang harus aku lakukan. Engkau harus menampakkan diri. Bila tidak, sekurangnya berilah aku tanda. Aku lelah dan tak berdaya.